Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrea Maulana dengan NIM 2021 31 114. Saya di sini ingin menjelaskan tentang proyek saya yaitu pengembangan aplikasi kesehatan Health Quest. Mengenal Health Quest. Nah, Cruzy Health Solution bersama dengan Epic Health System berkomitmen mengembangkan aplikasi kesehatan inovatif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memperkuat solusi kesehatan digital mereka. Aplikasi ini diciptakan dengan tujuan kesehatan inovatif, meningkatkan partisipasi pengguna, dan mendapatkan tanggapan positif dari pengguna. Nah, poin-poin dari aplikasi HealthQuest ini yang pertama ada fitur pertama itu fitur utama. Fitur utamanya itu ada apa aja? Pemantauan kesehatan pribadi, integrasi data kesehatan elektronik, sistem pemberitahuan kesehatan, fitur kolaborasi dan sosial, yang terakhir itu pembaruan konten edukasi kesehatan. Nah, yang poin-poin aplikasi HealthOS ini memiliki batasan yaitu tidak mendukung perangkat dengan operating system lama di Android di bawah versi 7.0. Nah, aplikasi ini tidak tersedia selain platform Android. Nah, infrastruktur dan spesifikasi perangkat sistem komputer. Infrastrukturnya itu ada server pusat. Nah, di server pusat itu terdapat kapasitas penyimpanan yang minimal itu harus 2 terabyte. Terus prosesor dengan kecepatan tinggi untuk menangani beban data. Nah, yang kedua itu ada jaringan lokalan. Jaringan lokalan ini haruslah mempunyai kecepatan minimumnya 1 GB per second untuk menghubungkan berbagai unit dan departemen. Nah, yang selanjutnya itu sistem database-nya harus terpusat. Nah, menggunakan manajemen basis data relasional atau RDBMS untuk menyimpan data pasien, rekam medis, dan inventaris obat. Nah, selanjutnya itu ada spesifikasi perangkat sistem yang akan digunakan pada aplikasi ini. Yang pertama itu ada komputer klien desktop yang akan dipakai oleh staff admin. Yang pertama itu RAM-nya minimal itu 8 GB, dan kedua itu ada prosesor Intel Core i7 dengan generasi yang terbaru kalau bisa. Selanjutnya itu penjelasan infrastruktur dan spesifik yang tadi itu server pusat itu berfungsi sebagai pusat data yang menyimpan informasi pasien, rekam medis, dan obat. Nah, kapasitas penyimpanan besar untuk menampung data yang terus berkembang. Terus itu prosesor cepat untuk memastikan kinerja yang efisien. Nah, selanjutnya ada jaringan lokalan. Jaringan lokalan ini menghubungkan semua unit dan departemen di rumah sakit. Yang kedua itu kecepatan tinggi untuk memastikan akses cepat dan efisien ke database-nya. Yang ketiga itu sistem database terpusat. Ya, sistem database terpusat ini menggunakan manajemen basis data relasional untuk memudahkan pengelolaan dan pengembalian data. Yang kedua itu ada keamanan database yang kuat untuk melindungi informasi pasien. Ya, terus untuk desktop, untuk staff admin, memudahkan staff administrasi dalam melakukan registrasi dan manajemen data pasien. Yang kedua itu ada RAM dan prosesor yang cukup untuk mendukung aplikasi registrasi. Nah, yang terakhir itu ada perangkat lunak keamanan atau firewall-nya. Selanjutnya ada tahapan proyek. Tahapan proyeknya ini pertama itu bertemu klien, kedua itu requirement, ketiga itu kontrak, yang keempat itu eksekusi, kelima itu controlling, keenam itu desain UI UX, ketujuh itu pengembangan fitur kesehatannya dari aplikasinya, kedelapan itu pengujian dan debugging, kesembilan itu pelatihan penggunanya untuk usernya, ke-10 itu pemeliharaan dan evaluasi, dan 11 itu adalah launching proyek aplikasi ini. Nah, di sini ada tim sumber daya manusianya, yaitu pertama itu ada project manager yang berjumlah 1. Nah, keterampilan yang harus dimiliki oleh project manager ini yaitu kepemimpinan dan komunikasi. Uh,
kedua itu ada bisnis analis yang berjumlah 4 orang. Dan ini dia harus memiliki pemahaman dengan bisnis, analisis persyaratan, dan komunikasi yang bagus. Nah, yang ketiga itu ada UI UX designer, yang di sini ada jumlahnya itu ada 5 orang. Nah, dia persyaratannya itu harus bisa desain antarmuka pengguna, desain grafis, dan komunikasinya juga harus bagus. Nah, untuk software engineer di sini bisa saya satukan. Ya, jadi software engineer itu ada totalnya ada 6, yang ada yang front end dan back end. Ya, selanjutnya ada QA atau quality assurance yang untuk menguji perangkat lunak yang udah dibikin sebelumnya. Dan yang terakhir itu database administrator yang untuk menghandle database yang nanti akan dibuat. Nah, selanjutnya itu ada rancangan penjadwalan proyek. Nah, yang pertama itu bertemu klien itu kita akan 3 hari. Nah, yang kedua itu untuk melakukan requirement kesepakatan itu kita akan ada 3 hari juga. Dan kita selanjutnya ada kontrak, yaitu pemutusan dari sebelumnya requirementnya itu selama 2 hari saja. Dan untuk eksekusi ini kita bisa dibilang itu uh, untuk pengodingan dan lain-lainnya itu ada 35 hari dan controllingnya 20 hari. Desain UI UX-nya itu 10 hari, pengembangan fitur kesehatannya itu 5 hari, pengujian dan debuggingnya 4 hari, pelatihan penggunanya cukup 3 hari, dan pemeliharaan dan evaluasinya 4 hari, dan launching proyek hanya cukup 1 hari. Nah, di sini ada gambar rencana anggaran proyeknya itu ada pertama itu kita ada bagian project manajernya itu akan ikut dalam 3 hal itu bertemu klien, requirement, kontrak. Nah, selanjutnya itu ada bagian bisnis analisnya akan ikut dalam 4 kegiatan yaitu bertemu klien, requirement, kontrak, dan tambah satu lagi itu pelatihan pengguna. Nah, untuk UI UX itu akan masuk ke eksekusi dan juga untuk desain UI UX sendiri. Dan untuk programmernya itu SE1, SE2. Dan untuk QA-nya itu akan bekerja di 4 kegiatan yaitu pengembangan fitur kesehatan, pengujian debugging, pelatihan, dan pemeliharaan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana anggaran proyek bisa dilihat seperti di gambar. Itu terdapat ada detail-detailnya. Jadi di sini ada biaya non personil dan RAB. Nah, di sini ada di slide sebelumnya itu akan ada hitungan. Nah, di hitungannya itu akan jadi seperti ini. Untuk di slide sebelumnya